Hari ini kita akan coba membahas tentang pengertian 5S, keuntungan penerapan 5S, dan juga faktor 5S penentu mutu produk. Nah, jadi 5S itu merupakan upaya untuk menuju manajemen mutu terpadu. Nah, apa sih 5S itu? Nah, 5S berasal dari 5 buah kata dalam bahasa Jepang. Nah, yang pertama adalah seiri. Nah, di mana seiri ini adalah memisah-misahkan. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah memisahkan berkas-berkas atau barang-barang dalam beberapa kategori. Ya. Kategori tersebut terdiri dari barang-barang yang paling sering digunakan sehingga perlu diletakkan di tempat yang lebih dekat dari tempat kerja kita. Barang-barang yang tidak begitu sering digunakan dapat diletakkan di tempat yang agak jauh dari tempat kerja dan barang-barang yang tidak pernah digunakan dapat disingkirkan. Dengan seri ini, kita dapat menghemat tempat dan menciptakan tempat kerja yang nyaman, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Nah, di suatu perusahaan tentunya ada semacam outner atau semacam berkas atau semacam tempat di mana kita bisa meletakkan berkas-berkas di satu tempat. Nah, dan itu pun biasanya diberikan penomoran. Ya, ini untuk bagian A, ini untuk bagian B. Sehingga apa? Sehingga di tempat kerja itu adalah sesuatu yang benar-benar kita butuhkan. Nah, jadi ada istilah kita menggunakan barang yang penting, tapi penting sering digunakan, penting tidak sering digunakan, tidak penting tapi sering digunakan, atau tidak penting dan tidak digunakan. Nah, itu pun menjadi skala prioritas kita memakai barang tersebut. Nah, tentunya dengan kita memisah-misahkan hal tersebut, maka kita akan lebih mudah ketika mau memproduksi barang, mau menata barang itu pun akan lebih mudah. Hmm. Pernah nggak teman-teman bertanya-tanya di McD itu kenapa kok ada yang namanya drive-thru? Dengan hanya dalam waktu 5 atau 10 menit itu semua pesanan itu sudah siap tersaji. Ya. Karena itu mereka memisah-misahkan prosesnya. Jadi proses pemanggangan, pembuatan roti, eh, penggorengan dan lain sebagainya itu dipisah-pisah sehingga itu akan lebih cepat. Nah, yang kedua adalah Seiton. Nah, untuk Seiton ini adalah mengatur secara sistematis. Ya, maksudnya adalah mengatur dengan baik perbekalan kantor, alat-alat, dokumen, suku cadang, buku dan lain-lain untuk membuat pencariannya kembali menjadi efisien dan efektif. Nah, kita perlu melakukan analisis mendalam terhadap penggunaan barang-barang tersebut. Siapa yang menggunakannya dan bagaimana menyusunnya. Nah, misalnya seperti dokumen, kita perlu menganalisis himpunan informasi apa yang kita perlu dalam proses pengambilan keputusan. Bagaimana pencarian kembali informasi tersebut dapat berlangsung terus hingga menjawab semua pertanyaan atau persoalan tentang pengaturan barang-barang. Nah, jadi yang pertama tadi adalah kita pisah dulu, lalu kita berikan label, ya, kita atur secara sistematis untuk barang-barang tersebut agar mudah ditemukan oleh orang lain. Ya. Karena yang namanya perusahaan itu pasti punya sistem. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada perusahaan yang tidak punya sistem? Ada. Dan itu pun sistemnya seperti itu. Sistem yang tidak punya sistem. Nah, ya, seperti itu. Yang ketiga adalah seiso. Nah, seiso ini adalah membersihkan. Maksudnya membersihkan di sini tidak hanya membersihkan gejala yang kotor saja, tetapi meliputi pula analisis mengenai timbulnya gejala kotor. Nah, misalnya suatu mesin kotor dengan minyak pelumas dan bocor dengan air, maka sudah kita bersihkan, lalu kita selidiki dari mana timbulnya bocoran air dan minyak pelumas itu. Dengan demikian kita lebih baik mencegah timbulnya keadaan kotor daripada tiap kali harus membersihkannya. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang manajemen, itu tidak hanya tentang kita menyelesaikan masalah, tetapi kita juga harus tahu akar permasalahannya dari mana. Nah, istilahnya ketika kita punya rumah, ya kan, punya rumah, oh rumahnya bocor.
Nah, kita bersihkan, kita lap, itu akan membuat pekerjaan menjadi berulang-ulang. Padahal ketika kita perbaiki atap rumah, itu akan menjadi salah satu solusi agar pekerjaan itu tidak terulang-ulang dan mubazir, ya, tidak efektif kerjaannya. Nah, seperti itu. Kelihatannya sibuk, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Ya, maka perlu yang namanya 5S ini. Yang keempat adalah seiketsu. Ya. Seiketsu pada hakikatnya berarti adalah memelihara lingkungan yang bersih setiap waktu. Untuk itu diperlukan yang namanya suatu prosedur pembakuan. Jadi sudah kita memisah-misahkan, mengatur secara sistematis dan membersihkan tempat kerja, maka perlu diciptakan standar sederhana yang harus diikuti oleh setiap orang guna memelihara kebersihan. Misalnya untuk mengatur kapan harus mengganti minyak dan saringan minyak pada kendaraan, demikian juga untuk memelihara tempat kerja agar selalu bersih dan nyaman untuk bekerja secara efisien, perlu diciptakan standar visual. Oke. Jadi tadi setelah dibersihkan tadi, ini diberikan penanda. Nah, pernah nggak teman-teman itu di suatu kantor atau perusahaan itu ada banyak tempelan? Nah, contohnya di tempat sampah itu ada dibagi menjadi 4 tuh, ada organik, sampah plastik, sampah anorganik dan lain sebagainya. Atau ada di tangga itu ada tulisan ada simbol naik, ada simbol turun, atau ada anjuran di setiap dinding itu ada. Nah, itu adalah salah satu cara untuk membakukan atau membuat standar. Oh, ini kalau ini ada tempat khusus untuk menaruh sepatu. Ini tempat khusus untuk menaruh pemadam kebakaran dan lain sebagainya. Nah, itu adalah berbentuk simbol dibakukan. Agar apa? Agar ketika orang yang bertanggung jawab itu tidak ada, orang yang lain itu bisa mengaturnya. Nah, ada apa namanya standar minimal yang harus dikerjakan oleh orang lain juga. Yang terakhir adalah shitsuke atau disiplin. Walau standar telah ditetapkan, pendidikan dan pelatihan karyawan perlu terus dilakukan. Ya. Pendidikan dan pelatihan diperlukan untuk melakukan perbaikan proses secara terus-menerus dan meningkatkan produktivitas, di mana membuat peka karyawan mengenai perlunya memelihara standar. Para manajer puncak maupun menengah perlu selalu memelihara disiplin diri. Kelas manajerial elit perlu ditekankan bahwa mereka tidak terbebas dari aturan dan peraturan. Mereka perlu memberi contoh disiplin yang baik sebelum mereka menuntut bawahannya mengikuti prosedur standar.